Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, selamat berjumpa kembali dengan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Banjarnegara. Perkenalkan nama saya Agung Prasetyo, saya akan membacakan tugas dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 8 ini yaitu koneksi antar materi. Ya, dari modul 1.1 berisi tentang kesimpulan dan refleksi. Oke, langsung saja ke materi berikutnya. Cekidot. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, yaitu seorang guru itu harus bagaimana? Yang pertama adalah mengenali dan memahami dirinya. Yang kedua, mendidik dan mengajar siswa, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, melatih dan mendidik budi pekerti, dan yang terakhir adalah pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dari 5 pokok bahasan seorang guru ini ada yang berkaitan dengan budi pekerti. Bagaimana dengan budi pekerti itu? Mari kita langsung ke halaman berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, langsung aja. Sebagai seorang guru kita harus mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita untuk membimbing dan melatih serta mengembangkan anak didik kita. Yang pertama adalah kita sebagai seorang pendidik tidak tergantung dengan kekuatan orang lain. Yang kedua, menciptakan keselamatan dan kebahagiaan. Yang ketiga, peran penting dalam kodrat zaman. Yang keempat, mengenal karakter peserta didik. Dan yang kelima, mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Dari 5 karakter mengenali diri sendiri ini, ada satu karakter yang menurut saya adalah sangat bagus, yaitu mengenal karakter peserta didik. Baiklah Bapak Ibu guru, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa membedakan antara seorang pendidik dan siswa. Di sini secara garis besarnya saja, seorang pendidik itu hanya merawat dan menuntun tumbuh kembangnya sesuai kodrat anak. Itu bagi seorang pendidik. Sedangkan untuk bagi siswa adalah tumbuh sesuai dengan kodratnya. Berarti sesuai dengan alaminya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Nah, setelah itu kita ingin menjadi guru yang bagaimanakah? Nah, dari dalam diri kita ini mempunyai kemauan dan keinginan yang bagaimana? Ya, kalau menurut modul 1.1, kalau saya adalah Ingarso Sungtulodo, yang artinya itu bisa menjadi contoh. Yang kedua adalah Ingmatnyo Mangun Karso. Di situ seorang guru harus banyak punya ide, gagasan untuk bisa mengembangkan anak didiknya atau mengembangkan kurikulum serta program-programnya. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani sebagai penyemangat, sebagai pendorong siswanya untuk lebih berkembang dalam pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu guru yang hebat, sebagai seorang pendidik kita pastinya membutuhkan cara untuk mendidik anak secara menyeluruh, yaitu dengan melalui pengajaran, yaitu melalui pengajaran menaburkan benih ilmu, menuntun dan membimbing kodrat anak, terakhir melalui keterampilan dan mengembangkan kecerdasan. Jadi di sini pendidikan tidak hanya melalui ilmu saja, tetapi juga diterapkan dalam keterampilan dalam mengembangkan kecerdasannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini murid mempunyai beberapa kodrat. Yang pertama adalah kodrat keadaan, di mana pembelajaran itu semakin dinamis dan bergerak begitu cepat. Yang kedua adalah kodrat alam, di mana setiap murid mempunyai kodrat alam masing-masing. Dan ketiga, kodrat zaman, di mana seorang pendidik harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga dalam kegiatan pembelajaran tidak merasa tertinggal. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, yang selanjutnya adalah budi pekerti. Di sini budi artinya adalah meliputi ranah batin, cipta, karsa, dan karya. Sedangkan pekerti artinya ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Jadi budi pekerti ini adalah perbuatan yang dipikirkan secara cipta, karsa, dan karya, dan di dalamnya nanti akan menghasilkan sebuah tenaga atau effort untuk menyemangati dan mendorong keterlibatan siswa dalam bertingkah laku. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu guru hebat, materi yang saya
pelajari dari modul 1.1 berkaitan dengan materi yang lainnya adalah seorang guru itu harus adaptif, harus kreatif, harus inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh seorang pendidik itu akan bertepat guna kepada siswanya dan hasilnya siswanya akan menjadi seorang siswa yang berkualitas, menjadi seorang guru pendidik yang juga berkualitas dan nantinya pembelajaran yang ada di Indonesia akan semakin berkembang sesuai dengan harapan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang bergerak cepat, dinamis, dan pastinya selalu berkreasi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, akhirnya tibalah saatnya kita kepada pembelajaran yang berkonstruksikan pembelajaran pada kelas. Di mana di sini saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang saya lakukan selama ini berkaitan dengan pola pikir Ki Hajar Dewantara. Dari materi yang di atas, saya sudah menyampaikan bahwa yang namanya pembelajaran itu tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, karena bagaimanapun pengetahuan tanpa keterampilan itu tidak akan berjalan. Oleh karena itu, untuk yang pertama kali saya lakukan di kelas 6, untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas, itu dimulai dengan keterampilan terlebih dahulu. Bagaimana seorang anak itu mengerti apa yang harus dilakukan oleh dirinya, bertanggung jawab kepada dirinya, dan bertanggung jawab kepada orang lain. Kalau di dalam sekolahan adalah seorang guru. Oleh karena itu, saya menerapkan kedisiplinan di dalam pembelajaran saya. Sehingga kedisiplinan itu selalu saya gembar-gemborkan di sekolahan dengan cara saya menjadi contoh. Setiap hari saya berangkat dari rumah ke tempat kerja selalu lebih awal dari guru-guru yang lain atau dari siswa-siswa yang lain. Bahkan gerbang sekolah pun belum terbuka, alhamdulillah saya sudah ada di situ untuk siap-siap menyambut kedatangan para siswa. Nah, dari situlah nanti para siswa akan menjadi sosok yang disiplin, menjadi sosok yang bertanggung jawab, dan menjadi sosok yang bisa tangguh, mempunyai kekuatan tersendiri tanpa tergantung dengan kekuatan orang lain dan pola pikir orang lain. Begitu kira-kira konstruksi pembelajaran di kelas 6 yang saya terapkan untuk sekarang ini. Semoga pembelajaran saya ini bisa dilaksanakan, bisa dimulai dan menghasilkan hasil yang maksimal. Dan akhirnya dengan keterampilan kita bisa menghasilkan pengetahuan yang lebih hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih.